Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo Sobat Vokasioner, selamat datang kembali di Podcast Lapor Bu ULTKSP, podcast yang akan membahas berbagai isu yang dekat dengan mahasiswa dan masyarakat. Betul sekali. Halo semuanya, senang sekali bisa kembali menemani Sobat Vokasioner dalam episode yang tentunya sangat menarik dan juga penting untuk kita bahas bersama. Benar sekali. Pada episode kali ini kita akan membahas tema yang cukup sensitif namun tentunya masih sangat relevan, yaitu ketika batas dilanggar, membahas kekerasan sosial dari perspektif sosial dan hukum. Nah, belakangan ini kita juga sering melihat berbagai kasus kekerasan seksual muncul ke permukaan, baik di media sosial, pemberitaan, bahkan di lingkungan yang dekat dengan kita seperti sekolah ataupun kampus. Padahal kita melihat lingkungan pendidikan seharusnya menjadi ruang yang aman untuk belajar dan berkembang. Namun kenyataannya, kasus-kasus masih sempat terjadi di lingkungan universitas, bahkan lingkungan fakultas itu sendiri. Oke, karena itu hari ini kita akan membahas isu ini secara lebih mendalam, bukan hanya dari sisi sosial budaya, tetapi juga dari sisi hukum, serta bagaimana sih peran kita sebagai mahasiswa dalam menciptakan lingkungan yang aman dan saling menghargai. Untuk membahas topik ini lebih dalam, telah hadir bersama kita Ibu Dr. Luki Endrawanti, SHMH, selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Selamat datang Ibu. Iya, terima kasih. Telah menyempatkan waktunya untuk datang di podcast Lapor Bu pada hari ini. Oke, sebelum masuk ke pembahasan utama kali ini, mungkin kami juga ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Valencia Nurizky Alfiansyah, selaku staf Kementerian Pengarus Utama Gender, Dan BEM saya Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Dan saya, Muhammad Faizin Al-Karim, selaku Wakil Menteri Kementerian Pengarus Utama Gender Badan Eksekutif Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Baik, Ibu, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Namun sebelum masuk ke pembahasan yang lebih teknis, saya ingin memulai dari hal yang cukup mendasar. Jadi belakangan ini isu kekerasan seksual semakin sering menjadi perhatian publik. Bahkan banyak kasus yang akhirnya terungkap dan menjadi sorotan luas bagi masyarakat. Betul banget Ibu. Namun dari sisi lain juga mungkin masih banyak masyarakat yang belum benar-benar memahami apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual itu sendiri. Tidak sedikit yang menganggap bahwa kekerasan seksual itu hanya sebatas pemerkosaan ataupun memang kontak fisik semata. Oleh karena itu, sebagai landasan diskusi kita hari ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Ibu. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual menurut perspektif hukum ataupun sosial itu sendiri, Bu? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya sapa dulu Ya. yang sudah live dan sudah join di sini. Jadi begini, terkait dengan kekerasan seksual ini, memang ada dua perspektif. Yang satunya perspektif sosial atau pandangan sosial, yang satunya pandangan hukum. Memang sebagian masyarakat hanya mengetahui atau istilahnya terbatas pada pemahaman kekerasan seksual itu ya kekerasan yang dikaitkan dengan seksual. Misalnya yang sering terjadi itu adalah perkosaan atau persetubuhan, atau bahkan secara sosiologis itu masyarakat melihatnya oh itu ada zina atau cabul. Jadi hanya terbatas pada lingkup perkosaan, cabul, dan zina. Ya, bahkan setubuh aja mereka nggak masyarakat kurang familiar itu dari perspektif sosial pandangan masyarakat. Sedangkan dari pandangan hukum sendiri terkait dengan kekerasan seksual ini sebenarnya dimasukkan atau termasuk kategori tindak pidana, termasuk kejahatan. Tapi istilah kejahatan dalam Undang-Undang 123 atau Undang-Undang 126 terkait dengan KUHP, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jangan dipelesetkan kasih uang habis perkara, ini bahaya ini. Terkait dengan itu dimasukkanlah melalui Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Nah, di situ sangat rigid terkait dengan apa itu yang dinamakan kekerasan seksual. Jenisnya meliputi ada 9. 9 itu yang diatur dalam Undang-Undang 12 tahun 22. Tapi juga tidak terbatas.
pada apa yang diatur di perundang-undangan yang lain. Misalnya Undang-Undang Perlindungan Anak, misalnya Undang-Undang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, termasuk juga KUHP. Jadi begitu kompleksnya Undang-Undang 12 ini sampai mendetailkan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual itu tidak hanya yang diatur di Undang-Undang 12 tapi juga melingkupi aturan yang di luar dari Undang-Undang TPKS tadi, misalnya 3 undang-undang tadi. Juga ada yang namanya Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Itu juga masuk ke sana terkait dengan apa? Eksploitasi seksual komersial bagi mereka orang yang diperdagangkan. Tidak hanya korbannya itu, kalau di perdagangan orang itu tidak hanya perempuan saja, tapi juga meliputi laki-laki dan atau anak-anak. Cuman anak-anak kan sudah diatur di undang-undangnya sendiri, Undang-Undang Perlindungan Anak. Tapi terkait dengan laki-laki ini yang seringkali masa laki-laki jadi korban gitu loh. Itu yang seringkali disalah tafsirkan oleh masyarakat. Nah, balik lagi terkait dengan tadi kan jenisnya terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual ini di pasal 1 angka 1 juga menyebutkan tindak pidana kekerasan seksual itu adalah segala perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 1222 itu mulai pasal 5 itu diatur terkait dengan jenis-jenis kekerasan seksual. Jadi dalam undang-undang tersebut secara limitatif, secara terbatas terbagi atas 2 tindak pidana yang umum, yaitu tindak pidana pelecehan seksual secara verbal atau non fisik, dan yang kedua tindak pidana pelecehan seksual secara fisik. Jadi meliputi 2 hal itu. Terus nanti ada implementasi di bawahnya, istilahnya breakdown-nya dari 2 jenis tindak pidana. Iya, percabangan seperti itu. Oke, sangat menarik nih atas penjelasan Ibu tadi. Dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual itu memiliki cakupan yang sangat luas. Nah, tadi kan Ibu udah bilang ada 2 bidang untuk 2 jenis. 2 jenis kekerasan seksual. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin bentuk atau jenis-jenis kekerasan seksual apa aja sih yang perlu diketahui oleh masyarakat, khususnya ini mahasiswa? Iya. Sepengetahuan dan pengalaman. Jadi pengetahuan karena dalam dunia akademisi itu juga diatur bahkan menjadi mata kuliah yang namanya mata kuliah tindak pidana dalam KUHP atau terkait dengan Kapitas Lekta Hukum Pidana. Di sana terkait dengan jenis atau macamnya tindak pidana kekerasan seksual yang tanda petik sering menjadi berita di kalangan mahasiswa, istilahnya misalnya top 10-nya itu berita yang selama ini terjadi. Itu yang pertama terkait dengan pelecehan seksual non fisik. Jadi seperti bersiul-siul, seperti kasusnya yang kapan hari itu di Jakarta, di Bandung, di Bogor, seperti itu, bahkan di Jawa Tengah, ada juga yang di Sumatera, Padang dan sebagainya. Itu sangat masif, artinya seakan-akan atau seolah-olah itu hal yang sudah biasa buat kita, padahal itu salah gitu loh. Ya, seolah-olah itu gitu kan aja udah lapor, sudah istilahnya itu memang bagian dari bullying ya, perundungan. Istilahnya misalnya terkait dengan apa bedanya bullying dengan TPKS. TPKS lebih mengarah ke objeknya itu seksualitas. Misalnya terkait dengan bentuk tubuh atau organ reproduksi di sana. Jadi yang disoroti ke sana. Itu seringkali yang membuat peristiwa yang ada di mahasiswa itu hal yang tanda petik biasa tadi sekarang ini bukan kriminalisasi ya, artinya ini sebagai bentuk penghormatan terhadap perlindungan hak asasi manusia juga, terhadap tubuh, terhadap kesusilaan. Itu kan hal yang private, yang sangat pribadi, yang harus dihormati oleh orang lain. Lah terkait dengan tadi peristiwa balik lagi di kalangan mahasiswa yang seringkali yang pertama tadi terkait dengan pelecehan seksual non fisik. Ya, bersiul-siul, terus bullying secara seksual, membicarakan objek nih. Ada objek, walaupun ini juga bersinggungan dengan ITE nih. Ketika misalnya kita bertiga dalam satu grup nih,
Kemudian ada objek nih. Saya ibaratkan bunga di sini, saya ibaratkan. Nah, ini menjadi objek. Padahal yang menjadi objek ini tidak mengetahui bahwasanya dirinya menjadi objek. Lah, ini yang kemudian seperti kasus-kasus yang terjadi, ini kemudian menjadi permasalahan tersendiri ketika ya. Jadi saya tarik belakang dulu ya. Ini kan merupakan apa? Jenisnya adalah aduan. Aduan itu artinya yang berhak melapor adalah korban sendiri. Yang berhak melapor itu adalah korban sendiri. Misalnya ada orang nih tidak menutup kemungkinan korbannya juga laki-laki kan? Ya. Nah, misalnya kan sekarang lagi musim nih lari-lari skena apalah yang sore hari Pelari culture. pelari culture misalnya. Nah, saya melihat itu sebagai hal yang seksi. Kemudian saya, wah, cowok. Wah. Nah, Itu sederhana dan makanya itu menjadi hal yang bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual non fisik. Karena apa? Dia mencuplik seksualitas dari tubuh seseorang itu. Berarti saya katakan tadi walaupun hanya Sekedar. cowok gitu. Oh, Cowok godaan ya. biasanya yang sering kan kalau zaman dulu itu kos-kosan itu semakin tinggi lantainya itu semakin mahal. Kalau dulu ya, karena view-nya itu tadi, point of view-nya itu melihat cowok, cowok, shoot, salah saya. Jadi maksudnya karena apa? Saya melakukan atau mengata-ngatai itu ada maksud. Maksud saya apa? Maksud saya melihat bagian tubuh seseorang itu laki-laki itu menjadi hal yang wah ini nih istilahnya ya dari objek seksualitas tadi. Itu yang jadi bervariasi yang non fisik ini. Yang penting di situ tidak ada sentuhan fisik. Karena dikatakan pelecehan seksual non fisik ya. Non-fisik. Jadi tidak ada sentuhan fisik dari pelaku dari saya, tadi saya contohkan ya, dengan orang lain. Tidak ada. Cuman ya itu tadi. Yang saya soroti adalah objek bagian tubuh dari orang lain. Yang kedua terkait dengan pelecehan seksual secara fisik. Artinya ada kontak fisik, ada sentuhan fisik dari pelaku dengan korban. Nah, ini yang seringkali ketika mungkin dapat dijumpai di sekeliling kita di kampus terutama ya, apalagi saat sore begini seperti judulnya lagu bergandengan tangan bikin romantis lah apalah dan sebagainya itu salah satunya seperti itu. Tapi itu ada maksudnya. Jadi misalnya si A dengan B hanya laki-laki, B-nya perempuan nih. Ketika pacaran awalnya dia jalan di trotoar biasa-biasa saja. Nah, tapi karena si A itu nggak ada kondisi misalnya nggak ada kucing yang nyebrang atau mau nyebrang dia terus menarik itu sih refleks atau spontanitas. Ini enggak tiba-tiba merangkul. Yang sering terjadi kan seperti itu, tiba-tiba mendekat, merangkul dan didekati. Kan seringkali korban menolak, apaan sih gitu. Yeah. Kok gini? Nah, itu juga termasuk terkait pelecehan seksual fisik karena sudah ada kontak fisik. Lah, meskipun ya ini juga seringkali menjadi debatable ya, bahan diskusi dan bahan perdebatan. Ketika si A tadi laki-laki menarik bagian perempuan untuk lebih dekat. Ini lebih dekat ini kan bukan berarti seksual objeknya. Nah, tapi ada alasan apa sehingga dia menarik yang perempuan tersebut? Kecuali kalau ya saya bikin surprise, nggak gitu konsepnya bikin surprise seperti itu. Sehingga hal ini dengan kedekatan kontak ini kita mungkin nanti ada podcast terkait dengan ilmu yang mempelajari tentang seksualitas orang lain ya. Jadi sepersekian detik ini ada tenaga nih, tenaga untuk menimbulkan gairah seksual dan sebagainya sehingga pipi sama pipi, seperti itu yang tidak dikehendaki oleh korban. Yang sering terjadi seperti itu. Jadi korban merasa apaan sih ya, gitu. Tidak nyaman dan tidak tenang dengan kondisi seperti itu. Baik teman-teman, kita sudah mendengar penjelasan dari Ibu bagaimana Ibu menjelaskan tentang kekerasan seksual secara verbal dan non-verbal.
Gimana kekerasan nonverbal sendiri seperti catcalling ya Bu, seperti candaan-candaan yang terlalu dinormalisasikan. Kalau yang verbal sendiri ada kekerasan seksual seperti sentuhan fisik itu sendiri. Namun saya mention satu hal Bu, terkait nonverbal sendiri yang dimana kita lihat mahasiswa sekarang masih menormalisasikan tentang hal itu seperti catcalling, candaan seksisme. Kami masih bingung bagaimana cara mengatasi hal tersebut, bagaimana cara kita mengubah norma stigma masyarakat bahwasanya hal itu tidak bisa dinormalisasikan. Banyak mahasiswa yang membela bahwasanya hal itu adalah hal yang salah, tapi yang membela tersebut dikatakan sebagai apa sih, kamu sok pahlawan, jadi terlihat sensitif gitu. Mungkin dari Ibu sendiri ada cara untuk bagaimana kita mengubah stigma mahasiswa untuk tidak menormalisasikan hal tersebut. Ya, terima kasih. Jadi begini Mas, terkait dengan TPKS ini sendiri, tindak pidana kekerasan seksual atau KS sendiri, ini sebenarnya bukan isu baru. Ya, sebenarnya sejak sebelum lahirnya KUHP tahun 23, sejak Indonesia dijajah Belanda dengan WVS-nya, dengan KUHP Belandanya di Indonesia, kemudian dinasionalisasikan melalui Undang-Undang 146 tahun 46, itu sebenarnya itu sudah diatur dalam KUHP, itu sudah diatur. Cuman KUHP namanya saja Indonesia dijajah ya. Jadi KUHP lama itu melihat perspektifnya itu berdasarkan kepentingan penjajah. Kepentingan penjajah, bagaimana agar mereka itu menciptakan Indonesia itu sebagai negara yang aman, yang diinginkan oleh Belanda agar mereka bisa langgeng di sini. Nah, karena perspektifnya dulu itu Belanda dan fatalnya itu KUHP-nya dari Belanda juga, asas konkordansi itu, maka kemudian itu diadopsi oleh negara kita yang sudah merdeka dengan KUHP-nya itu, diadopsi dengan KUHP kita, dan pada saat itu memang tidak disebutkan secara tegas batasan, tidak disebutkan istilahnya secara limitatif tentang kekerasan seksual, itu tidak ada. Baru ada Undang-Undang 1222 mulai tahun 45 sampai 22 nih. Tidak ada ini yang namanya istilah kekerasan seksual, itu tidak ada. Inilah yang kemudian menyebabkan seolah-olah ya masyarakat kita itu permisif, seolah-olah masyarakat kita itu sudah biasa dengan hal-hal seperti itu. Mungkin zaman dulu seusia saya, seusia Masnya itu waktu saya SD, itu seringkali canda-candaan yang sebut nama orang tua dan sebagainya, kalau sedang mangkel canda-canda gitu, seperti itu. Lah, karena apa? Waktu itu perspektif mereka dan juga undang-undangnya itu tidak mengatur seperti itu, canda-candaan dan sebagainya, dan maksudnya hanya guyon, tidak didasari atas niatan untuk mencemarkan nama baiknya orang tua dan sebagainya. Makanya waktu itu, waktu zaman saya kecil, waktu SD SMP, tidak ada istilahnya kaitan antara nama orang tua dengan apa yang saya lakukan, itu kan tidak ada. Orang tua ya sendiri, dan kita dulu ya karena mungkin itu sudah menjadi hal yang lumrah dan itu tidak ada yang melaporkan, jadinya ya kebiasaan itu terus ada, misalnya canda-candaan orang tua. Nah, sejak KUHP itu ada, makanya KUHP itu kan tidak mengatur nih kekerasan seksual, hanya mengatur kesusilaan. Kesusilaan itu misalnya yang melanggar kesopanan, misalnya seperti kasusnya yang di mana itu, di Jakarta atau di mana ya, di tempat umum. Bukan, ada lagi yang di parkiran mobil atau apa, maaf, cium-ciuman, atau di tempat umum, di alun-alun atau apa, itu kan sering ya kita itu yang di Jalan Ijen kalau di Malang, saling rangkul-rangkulan, saling cium-ciuman dan sebagainya. Sebelum Undang-Undang TPKS, ya itu melanggar kesusilaan di depan umum. Artinya orang yang melihat itu kan jadi risih kan? Iya. Siapa sih ini dan sebagainya, ini belum nikah dan sebagainya. Itu kalau di KUHP masih termasuk melanggar kesusilaan. Karena apa? Membuat masyarakat tidak nyaman dengan
keadaan atau kondisi itu, plus ya itu bukan aduan, itu laporan saja. Ketika masyarakat melihat itu risih, kita laporkan dan sebagainya, itu selesai. Nah, sejak tahun 2022 ada hal-hal yang harus dibedakan, yang tanda petik dulunya itu hal yang lumrah, sekarang itu tidak lagi gitu. Karena apa? Ya karena terkait dengan perlindungan hak asasi manusia tadi, terkait dengan seksualitas orang itu kan private ya, yang sangat terlindungi oleh negara, mestinya seperti itu. Nah, sejak itu negara memberikan sanksi yang tegas bagi mereka yang dan sebagainya. Akhirnya hal-hal yang tadi dianggap permisif itu tidak lagi. Nah, terus bagaimana Bu, itu candaan apa enggak? Lah, masalahnya sekarang itu kan menjadi konsumsi ya. Konsumsi itu, candaan itu artinya ada aspek untuk merendahkan Benar sekali, Bu. harkat dan martabat orang lain. Candaannya sudah nggak candaan, gajimu kecil dan atau makananmu kok cilok terus. Bukan gitu. Ini artinya candaan yang objeknya itu seksualitas. Entah itu ya tadi yang saya katakan tadi, objeknya seksualitas. Jadi itu bukan lagi candaan karena sudah ada maksud untuk merendahkan orang lain. Kalau candaan kan dikontekskan atau dilihat dari ya agar humor Lucu. tapi lucu, tapi hal-hal yang Tidak umum. merendahkan. Ya, benar. tidak merendahkan ya. Batasannya gimana Bu, tidak merendahkan itu ya? Misalnya guyonan yang tidak merendahkan itu artinya posisi kita atau posisi objek yang dijadikan candaan itu tidak merasa terhina, seperti itu. Jadi misalnya ya tadi ya kayak candaan, tiap hari kok makan cilok aja gimana nih, tapi udah selesai di situ, jangan ditambahi tiap hari makan cilok, makanya stunting, makanya otak congkok, dan itu sudah beda. Ya sudah, tiap hari makan cilok gimana nih ya. Jadi akan beda, teks dan konteksnya itu akan beda ketika maksudnya untuk merendahkan. Istilahnya bullying tadi. Jadi kalau bisa disimpulkan, bullying seksual itu adalah kekerasan seksual. Seperti itu. Menarik Nah, sekali. Gini, kan saya mention bagian kekerasan seksual yang dinormalisasikan kan, Bu. Banyak teman-teman kita tuh merasa takut lah akan hal itu terjadi dari mereka. Apakah sebenarnya ada peraturan atau payung hukum apa saja yang dapat menjadi pegangan para korban atau para penyintas kekerasan seksual untuk memperjuangkan hak-haknya mereka, Bu? Iya, saya lanjutkan yang tadi dulu ya sebelum kita ke payung hukumnya. Jadi begini, saya menyoroti terkait dengan ruang lingkup di kampus, di institusi pendidikan, terutama kampus UB lah, kampus kita. Kita ini namanya saja mahasiswa, berarti tingkatan siswa itu paling tinggi. Betul. Artinya apa? Masyarakat itu melihat kita itu sempurna, baik dari segi ilmu, baik dari segi akhlak, perilaku, itu sudah stopnya siswa lah, seperti itu. Nah, kenapa kok sering terjadi berita-berita bahwasanya kampus yang kita hormati, yang kita junjung tinggi, itu malah tanda petik menjadi sarang nih. Sarang adanya di samping sarang terus kondisi yang menyebabkan ketika benih itu jadi bibitnya ini bisa tumbuh berkembang di sini. Ada apa sebenarnya dengan kampus kita? Ditutup-tutupinya, Bu? Atau Saya tidak mengatakan seperti itu, tapi ada 3 faktor yang utama. Ya, yang pertama terkait dengan struktur. Struktur itu artinya terkait dengan sumber daya manusia. Kalau kita itu istilahnya civitas akademika. Ya. Ya kan? Nggak mahasiswa, nggak dosennya, nggak pimpinannya, nggak guru besar atau pihak ketiga yang ada di kampus, itu tanda petik belum satu melihat apa sih ini, hal yang tabu untuk diangkat, untuk di-sharingkan, ayolah kita ngomong. Semakin kita ngomong, pastilah nanti
semakin banyak orang yang gini Paham. toh. Jadi seperti itu. Semakin banyak yang berarti ini kan nanti bisa ada upaya untuk memperbaiki dari segi struktur. Ya, struktur itu terkait dengan sivitasnya kita sendiri. Nah, struktur ini tidak akan pernah paham kalau tidak ada substansi atau tadi yang dikatakan payung hukum. Ya. Payung hukumnya apa nih? Ada kode etik, ada peraturan rektor tentang kode etik, ada peraturan rektor juga tentang sebelum tahun 26 ini ada pertor nomor 22 kalau nggak salah tahun 2021 sebelum Covid. Itu ada nih terkait dengan pertor tentang pencegahan dan penanganan KS seperti itu. Ada itu seperti itu. Nah, tapi sudah ada SDM, ya. Sudah ada sivitas akademika, sudah ada payungnya. Ini yang belum support nih, apa? Budayanya. Oh iya, Jadi gimana nih? Mana yang didahulukan? Ya sama-sama maju. harus bareng-bareng kan. Bareng-bareng agar 1 2 3 ini bisa istilahnya membuat kampus ini aman, nyaman dan bebas KS atau bebas bullying. Jadi itu sebenarnya seperti model-modelnya tolak gratifikasi, Benar. ya kan? Heeh. Banner gede, spanduk gede, itu semestinya tidak hanya tulisan saja, tapi pelaksanaannya gimana nih? Tolak gratifikasi, tapi gratifikasinya 0. Kita jangan bangga. Misalnya ada kasus 0 itu, mah kita harus curiga. Kok nggak ada kasus? Masa sih? Nah, seperti itu. Itulah tadi yang saya katakan. Misalnya di Fakultas X misalnya, kasusnya berapa? Aman, semuanya aman. Ternyata nih membara di bawah ini kayak areng seperti itu. Itu yang tidak dikehendaki. Malah semakin bagus. Kalau semakin banyak kasus, berarti nanti evaluasinya atau monitoringnya semakin bagus. Karena apa? Misalnya bulan ini ada Bu 17 kasus yang dilaporkan. Lah penyelesaiannya berapa? Ternyata nggak ada yang diselesaikan, 0 Bu, berarti minus 17. Lah ini nantinya kan semakin apa? Kenapa kok bisa nggak terselesaikan? Karena SDM-nya nggak support. Artinya jarang mengikuti TikTok live seperti ini, misalnya diselenggarakan vokasi, sehingga mereka hanya text of in the book saja. Jadi hanya melihat peraturannya saja, padahal di balik peraturan itu ada yang harus diterjemahkan lagi sesuai konteksnya. Dan jadi 3 faktor tadi Mas, yang itu harusnya untuk di serius untuk dibarengin atau serius dalam hal evaluasi dan monitoring. Jadi jangan salah ketika kasus itu 0, kampus UB maaf 0 KS. Gitu. Iya seperti itu. Itu sih kalau menurut saya. Jadi intinya kalau kita ingin menghapus kekerasan seksual, mengurangi kekerasan seksual, ada 3 hal yang harus kita barengin sama-sama ya Bu. Ada dari sivitas akademiknya, lalu dari budayanya, lalu yang ketiga tentunya kita harus berpegang pada payung hukum juga. Iya benar. Oke, mungkin sekarang kita ke komen dari teman-teman semua nih, barangkali ada yang komen. Baik. Sebentar. Kita lihat. Pasti baca komennya komen menarik ya ini ya. Teman-teman semua. Oke, siap. Banyak yang ini. Tadi dulu. Banyak Tidak yang- kelihatan. Banyak yang komen pastinya. Tadi banyak tanda love-nya juga. Love-nya ya. Bisa dibuka HP. Kita lihat dari HP. Komen. Ya, Oke, ya. ini dulu kali ya. Ada yang bertanya nih Bu. Hmm. Apa yang perlu dilakukan mahasiswa jika mengalami pelecehan seksual tetapi takut untuk melapor? Ya. Baik, ini mungkin satu-satu dulu ya. Ya. Memang kendala yang paling sulit, yang paling utama karena tidak berjalannya 3 faktor tadi adalah ketakutan dari pihak korban. Jadi kalau 3-tiganya tadi antara sivitas, antara payungnya, payung hukum, payung aturan, dan budayanya itu sama-sama bergerak, nanti pasti korban ini pasti melihat ada nih yang istilahnya para pihak atau budaya 3 hal tadi yang bisa mensupport saya nih untuk melindungi saya.
pasti nggak akan takut korban, yakin. Karena apa? Karena terutama di kampus kita sendiri, kampus UB, itu tiga-tiganya itu ada yang satu maju terus dari substansinya, maju nih, sudah mendekati garis finish. Sivitasnya masih jalan seperti keong. Ada juga sivitasnya tidak di budayanya ya, diem saja dan sebagainya. Inilah yang menyebabkan salah satu faktor ya, di samping faktor-faktor yang lain, itu membuat mahasiswa kita itu menjadi takut, menjadi aduh, iya enggak ya, iya enggak, aku harus menghubungi siapa nih, aku harus gimana nih dan sebagainya. Nah, makanya melalui Perpres tahun 2021 kalau enggak salah itu ada mekanisme kita di 18 fakultas ya. Di 18 fakultas itu ada yang namanya, ini sebelum ada Permendikbud 55 tahun 2024 yang tidak lagi KS, tapi di sana pencegahan dan penanganan kekerasan. Jadi kekerasan secara umum, tambah berat tugas kita, karena kalau sebelum Permendikbud 55 tahun 2024 itu hanya terbatas pada KS, fokus nih KS. Tapi sekarang tambah luas, entah itu nanti ya perkelahian antar mahasiswa, jotos-jotosan dan sebagainya, itu menjadi ruang lingkup kita berdasarkan Permendikbud 55 2024 ini. Sehingga bagaimana untuk membudayakan korban ini speak up atau lapor. Nah, ini tiap fakultas, kita punya 18 fakultas, insya Allah sudah terkoneksi, sudah ada yang namanya unit layanan terhadap kekerasan seksual. PPKPT, pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi. Unit. Jadi fakultas itu dibentuk masing-masing unit. Nah, ketika tiap fakultas ini, misalnya fakultas vokasi saya contohkan di sini ya. Ketika fakultas vokasi ini tidak ada sumber daya yang misalnya korbannya nih butuh ini. Jadi kalau lapor dia ndredeg nih, takut, tremor dan sebagainya, berarti butuh asesmen psikologi ya. Karena di tiap fakultas ini berbeda-beda. Kalau fakultas psikologi pasti punya ya, kita nggak punya. Akhirnya dari unit ini, unit vokasi bisa dirujuk atau direkomendasikan ke Satgas. Satgas ini letaknya di Universitas Brawijaya. Kebutuhannya apa? Ini loh kebutuhannya, misalnya diserahkan ke Satgas. Oh, asesmen psikologi, oh pendampingan jiwa, oh terkait dengan pendampingan hukum. Di Satgas ini kita alhamdulillah sudah punya nih asesmen itu. Tinggal nggak tahu nih fakultas nih di unit ini mau nggak merekomkan ke sana, atau jangan ya ini terkait dengan ini ya, karena saya seringkali mendengar kasus X kasus Y. Saya tunggu di Satgas nggak ada ya. Saya pikir sudah selesai. Maksudnya selesai itu antara korban dengan pelaku itu memang mendapatkan penanganan sesuai dengan prosedur dan tahapan. Tiba-tiba kasus ditutup. Beda loh ya, kalau selesai dengan kasus ditutup ini beda. Nah, itu yang seringkali kita sebagai Satgas sudah menunggu. Kita sifatnya menunggu ya. Bukan istilahnya yang perlu diklarifikasi. Kita bukan cari masalah, bukan. Kita dalam hal kasus itu menunggu. Ada nggak rujukan? Ya kayak kita sakit flu, nanti dirujuk ke dokter ABCD. Kan seperti itu. Itu gambarannya ketika apa yang harus dilakukan korban. Kalau di sivitas akademika, laporlah ke masing-masing unit di fakultas, pasti ada. Dan mereka ada hak untuk dilindungi. Mereka tiap unit ada kewajiban untuk melindungi, mendampingi, dan merahasiakan setiap kasus yang diterima para korban, para pelapor, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang bingung kalau terjadi masalah, terjadi apapun itu butuh bantuan, sebenarnya dari kami, dari BEM sendiri Bu, punya Kementerian Pengarus Utama Gender, yang dimana nantinya kami juga berupaya menghadirkan ruang aman bagi mahasiswa untuk bercerita. Nanti kita juga akan menjadi fasilitator untuk menghubungkan ke OLTKSP dan ke Satgas itu juga.
Lalu kita baca komentar dari anak-anak. Komentarnya Oke. banyak pasti. Ini udah. Ini udah ya. Ah. Buat Kak Lizzy udah ya tadi ya. Kalau Oke. ingin bantuan bisa ke PUG dulu ataupun bisa langsung ke Iya. ULT. Lalu ada satu pertanyaan nih. Oke. Apa itu Dari pertanyaan? Kak March. Kak Mas. Bagaimana sistematika pelaporan apabila pelaku kejahatan seksual berasal dari tendik atau dosen di UB, Bu? Aduh. Iya. Wah. Makanya kalau kita Satgas ini tugasnya tambah berat dengan berlakunya 55/2024. Karena apa? Semua kekerasan masuk Satgas. Itu kalau dirujuk ya kita berharapnya dan berdoanya jangan dirujuk, maksudnya bisa selesai. Iya, betul. Sampai di fakultas saja. Seringkali kita didatangkan oleh fakultas, Bu ini gimana nih? Seringkali kita diajak sharing terkait dengan fenomena seperti ini. Baik, terkait dengan bagaimana nih yang benar mekanisme pelaporan atau mekanisme penanganan ketika tanda petik terlapor, ya saya katakan terlapor aja ya, karena yang dilaporkan, pihak yang dilaporkan itu namanya terlapor. Terlapor ini adalah seorang, kalau dosen sih mungkin sudah tanda petik tarafnya udah biasa. Yang dilaporkan nih, terlapornya siapa? Guru besar yang punya jabatan. Wah, horor nih dan sebagainya. Dan itu sudah ada kasus dan sudah dipidana juga di eksternal. Bagaimana? Ya, kita tetap pada prosedurnya. Artinya di UB kan banyak ya, istilahnya dari BEM juga, dari Dharma Wanita juga ada, saya lupa itu namanya, sahabat kampus itu juga. Dari unit juga ada, monggo disesuaikan dengan aku pasnya nggak enak di BEM karena lapor kayaknya karena ada yang di BEM. Oke, enggak apa-apa kalau ada masih perasaan itu, tapi kita tetap komitmen ya untuk profesional, istilahnya tetap menjaga kerahasiaan dan sebagainya. Ini nanti berjenjang, saya mau juga komentari yang kapan hari itu tanda petik. Kalau menurut saya BEM ini ada salah prosedur nih terkait dengan nerima kasus dan sebagainya, kemudian ada yang blow up dan sebagainya. Nah, ini nanti dulu bidangnya. Ada dugaan seperti itu sih waktu itu saya, waduh gimana nih teman-teman. Ya, ini saya inikan terkait dengan mekanismenya pelaporan itu sama dengan pelaporan yang lain. Kalau di unit biasanya itu ada medsos, ada web yang itu nanti isinya pelaporan, ada template-nya juga, ketika tinggal ngisi, tinggal apa dan sebagainya. Nah, yang paling sulit ini bukti. Benar. Kita harus melampirkan bukti terkait dengan laporan kita. Jadi kita misalnya pelapor ini si B ini melaporkan adanya catcalling misalnya. Lah buktinya apa? Nggak sempat gue mana. Ya, ini yang harus kita edukasi pada teman-teman mahasiswa atau sivitas akademika terkait dengan bukti ini. Karena hanya dengan bukti inilah ya kita bisa membuat penanganan. Kita bisa bergerak, kita bisa berproses. Karena apa? Salah satunya saksi. Jadi bukti-bukti di sini adalah salah satunya saksi. Paling enggak kita ketika misalnya ada peristiwa terkait dengan kekerasan, kita saksinya siapa? Paling enggak, atau kategori atau kriteria saksi ini adalah yang melihat, mendengar, atau mengalami. Mendengar itu maksudnya enggak gini. Saya ngomong ke Mas Faizin, Mas, tadi lo Mas, ada teman saya, namanya Srintil, itu di catcalling. Terus kemudian Mas Faizin ke Alfian. Mas Alfian, Fian, apa? Tadi saya dari Buluki itu, ini bukan saksi. Oke. Teman-teman berdua ini bukan saksi. Saya pun juga bukan saksi, karena apa? Diceritai orang lain. Ya. Siapa yang menjadi saksi? Ya pertama yang kualitasnya derajatnya tertinggi adalah Srintil. Karena dia mengalami sendiri. Nah kemudian kalaupun misalnya saya sahabatnya Srintil, saya juga bisa sebagai saksi. Nah ini hal-hal seperti ini harus kita lengkapi dalam form tadi terkait dengan pelaporan. Mekanismenya setelah ada pelaporan pasti nanti kita dipanggil. Pasti kita dipanggil untuk cross check. Kapan nih kejadiannya? Ya. Di laporan kan pasti ada. Terus kemudian di mana nih kejadiannya? Sama siapa? Dan itu kita butuh untuk menghadirkan para saksi. pihak, baik pelapor ataupun terlapor. Ya.
Tapi mohon ya, kalau misalnya ada pelapor itu jangan sampai tiap hari neror kita nih. Bagaimana Bu kelanjutan kasus? Sebentar, itu ada jangka waktunya. Ada 7 hari, ada 14 hari dan bertahap. Sampai selesainya itu kalau nggak salah 3-4 bulan kalau nggak salah menurut Permendikbud itu. Lama ya? Lah, lama memang karena kan kita berusaha objektif nih. Belum pihak terlapor yang nggak kooperatif nih, dipanggil secara 3 kali tiap minggu kita panggil misalnya. Tiap minggu selama 3 kali berarti berapa? Hampir sebulan. Itu manggil terlapor. Belum kalau saksinya nanti ada 50 katakannya. Sedangkan kita, maaf, kita di sini juga pengajar juga, dosen juga yang aduh, ini jam kuliah ada KS nih. Terus gimana kelas saya nih? Apa saya ikutkan KS saja dan itu kan selama ini yang sering kita alami seperti itu. Jadi ya itu tadi Mas, yang 3 hal itu paling tidak ada sama-sama maju lah, sama-sama ada progresnya sehingga mekanisme atau tahapan penanganan itu bisa tuntas. Berarti ketika melapor berarti bisa dengan adanya saksi ya Bu? Ya. Saksi misal Dan teman yang di Sahabat. sahabatnya bisa ya Bu, teman untuk dekat. menjadi saksi. Iya, saksi. Satu lagi nanti minimal kan 2 nih. Satunya mungkin bukti dari video, buktinya. bukti dari medsos dan sebagainya. Berarti kalau bukti dari teman sendiri masih bisa kan Bu? Iya, itu yang saksi, dengan- masuk saksi. Istilahnya tapi mendengarnya langsung dari korban, bukan dari medsos, dari apa. Terus harus ditunjang bukti yang lain. Jadi minimal ada 2 bukti. Nggak hanya saksi saja, minimal ya satu lagi misalnya ada video nih, ada CCTV, itu bisa menjadi bukti juga. Oke. Berarti kita sudah bisa menjawab pertanyaan dari March. Kalau kita ingin melapor, kita harus ada bukti minimal 2 lah dari itu sendiri. Oke, Ya, memang semakin kita bicarakan itu pasti makin banyak dan terbuka variasi-variasi motifnya, situasinya dan sebagainya. Iya. Pasti banyak. mulai terpantik. Iya, seperti itulah. Karena ya itu tadi. Kadang melihat sebuah peristiwa itu kok gini dan kok gini. Ini ada pertanyaan lagi, sebenarnya sudah terjawab tadi ya. Apa pendapat Anda mengenai kampus yang menutupi kasus dan skandal yang ada? Jadi sebenarnya sudah terjawab ya Bu. Karena kita harus kita bukan menutupi, tapi kita harus memajukan 3 hal tersebut. 3 hal Hal tersebut. SDM, lalu Struktural. sivitas akademik, Iya. peraturan-peraturan, dan kita Budaya. harus budaya. Kita harus berjalan, ketiga itunya harus bareng-bareng gitu. Jadi kalau dibilang kampus menutupi, sebenarnya tidak ya Bu ya. Ya, dilihat 3 indikator itu. Iya. Jalan yang mana? Saya tidak bisa menyimpulkan ada yang ditutupi karena ya indikatornya 3 itu. Di checklist ada nggak SDM yang support untuk itu? Oh ternyata ada nggak payung hukumnya ada. Ternyata budayanya nih nggak support untuk itu. Berarti ya kita harus menaikkan lah atau memberi edukasi yang lebih komprehensif termasuk budaya ini. Itu kalau menurut saya. Baik. Oke. Mungkin selanjutnya ini ada pertanyaan kayak belakangan ini istilah konsen ini atau persetujuan juga semakin sering dibahas terutama di kalangan anak muda. Namun masih banyak yang belum benar-benar memahami konsep tersebut. Nah, sebenarnya bagaimana sih Bu pentingnya konsen dalam membangun relasi yang sehat dan saling menghormati ini? Memang kalau dalam Undang-Undang 12 tahun 22 tentang TPKS, persetujuan korban tidak menghapus kesalahannya pelaku. Misalnya nih, sering ini terjadi juga. Misalnya, kembali lagi, laki-laki perempuan pacaran. Ya. Dalam istilah sekarang pacaran ya. Si A bilang, yuk kita jalan-jalan yuk ke alun-alun. Ketemu di mana? Di perempatan Dieng, depannya Superindo katanya. Oke, dah setuju kan? Setuju. Kemudian setelah jalan-jalan di alun-alun, kecapean nih si A. Aku capek, kalau pulang jauh, lama, malam. Belum nanti nganter kamu, nganter ceweknya maksudnya. Yuk
kita istirahat sampai pagi aja ya, sambil malam ini kita habiskan berdua. Sampailah jam 1 malam katakanlah capek. Akhirnya di sekitar alun-alun ada yang namanya tempat penginapan, apa guest house atau apa saya nggak tahu dan sebagainya. Menginaplah di guest house itu dan terjadilah yang namanya istilahnya persetubuhan nih. Si B melapor atas TPKS, si A mengelak, kan suka sama suka, mau kok diajak nginep, ya memang mau diajak nginep. Tapi diajak nginep belum tentu itu disimpulkan mau untuk melakukan perbuatan seksual. Itu loh. Ini yang harus dibedakan. Loh, mau kok mulai dari awal janjian di depannya Super Indodieng itu mau? Iya, mau janjian, bukan mau untuk dilakukan perbuatan seksual. Jadi ini harus dicermati dalam tiap kasus itu pasti variasi motifnya beda-beda. Jadi bagaimana nih terkait dengan maksud atau persetujuan atau konsen ini? Ya itu tadi dalam undang-undang TPKS persetujuan korban atau pelapor tidak menghapus kesalahannya pelaku. Artinya apa? Ya tidak otomatis ceweknya mau. Nah itu. Mau ini harus dilihat dari berbagai persepsi gitu loh. Itu kalau menurut saya yang sering saya istilahnya dalam mendampingi dalam penanganan kasus itu sering terjadi memang. Coba kita lihat lagi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Fakultas Vokasi. Lagi ya. Kurang ada. Namun begini Bu, saya ingin bertanya terkait media sosial. Kan banyak sekali para korban yang akhirnya mereka lebih nyaman ketika mereka ngeflorin masalahnya, kasusnya di media sosial. Namun kita tahu di media sosial juga ada UU ITE ya Bu, atau pencemaran nama baik. Apakah ada batasan-batasan untuk para korban ketika mereka menceritakan kejadian yang mereka alami Bu? Iya, saya melihat dulu kenapa nih si pelapor ini, terutama mahasiswa ya, mereka speak up-nya kalau saya lihat itu tidak melalui media-media atau sarana-sarana yang itu istilahnya sudah tersedia. Misalnya, kenapa nggak ke WLT? Mengapa kok nggak ke BEM? Mengapa kok nggak Dharma Wanita? Atau mengapa tidak ke Satgas? Mungkin mereka yang pengetahuan saya selama ini mereka menilainya lambat. Ya tadi sudah saya katakan ya kenapa kita harus berburu dengan penyelesaian ini, berburu waktu dan sebagainya. Jadi begini, kita berusaha seobjektif mungkin untuk mendapatkan menyelesaikan, apalagi terlapornya tidak kooperatif, itu sangat-sangat sulit bagi kami. Kalau misalnya diukur kesehatan mental itu mungkin kesehatan mentalnya Satgas ini perlu ditransplantasi atau gimana. Jadi wajar ketika pelapor itu menggunakan sarana media sosial. Boleh, itu hak mereka. Asal benteng pertahanan terkait dengan psikisnya itu kuat. Karena apa? Media sosial itu bersifat sangat terbuka dan itu dari mana saja kita nggak tahu. Apakah itu juga ada terlapornya juga kita juga nggak tahu aja. Juga terduga pelakunya ada di situ kita juga nggak tahu. Makanya lapor di media sosial itu bentengnya 10 atau beribu kali daripada melapor ke para pihak yang tadi ULT atau kalau di kampus BEM dan sebagainya. Karena itu tadi bersiapkah mereka? Ya seringkali kalau korban atau pelapor ini speak up di medsos, mereka itu ibaratnya sudah jatuh bukan tertimpa tangga lagi, tertimpa beton. Beton jadi udah jatuh. Karena apa? Para korban ini merasa sendiri, merasa aduh gimana dan sebagainya. Akhirnya yang dia tahu adalah medsos ini toh nanti aku dapat
harapannya dapat apa itu istilahnya, yang simpati kepada mereka, dapat dukungan lah istilahnya. Tapi ternyata kebalikannya. Lah, itu yang harus ditambah dipersiapkan mentalnya oleh si pelapor. Nah, inilah kemudian yang sering terjadi, ada reviktimisasi. Artinya yang awalnya jadi korban sekarang jadi pelaku cemar baik. Karena itu tadi, mestinya dia ya itu tadi speak up dan sebagainya, tapi tanpa bukti, tanpa didasari kekuatan mental, akhirnya keluarlah nama-nama si A, si B, lah otomatis si A sampai si Z ini kan nggak mau tahu, dan mereka juga defense juga kan, istilahnya, loh apa nih, aku ikut terseret. Akhirnya A sampai Z ini melaporkan dengan subjek yang sama, si B tadi. Nggak hanya satu laporan, padahal dia tadi maunya speak up, tambah tidak mendapat dukungan, tapi tambah menjadi stigma pelaku tadi. Pelaku cemar baik, pelaku penghinaan, pelaku fitnah. Wah, itu yang sering terjadi, yang saya lihat dan sering saya alami dalam pendampingan kasus-kasus itu ya. Lalu apakah ketika misalnya dari BEM, PUG, terutama PUG, apakah boleh memposting para pelaku kekerasan seksual kayak gitu, Bu? Ya, jadi gini Mas, kalau dalam prinsip hukum, si pelaku itu wajib dilindungi. Kita wajib melindungi terkait dengan privasinya. Masing-masing punya privasi. Jadi dalam prinsip hukum itu, yang namanya pelaku tidak boleh divonis sebelum tidak boleh dinyatakan bersalah, ya, sebelum adanya vonis pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi si A ini tidak boleh dinyatakan bersalah. Oh, istilahnya kalau di medsos itu dijudge gitu ya. Kamu itu memang bobrok dan sebagainya, kamu itu pelaku, kamu dan banyak kamu-kamunya lagi. Karena apa? Walaupun itu pelaku, dia juga punya hak yang sama. Untuk apa? Untuk membela diri. Salahku apa? Buktinya apa kalau aku salah? Punya hak seperti itu. Nah, makanya tadi saya bilang, paling tidak ada 2 alat bukti yang kuat, yang cukup, sehingga ini benar-benar dinyatakan pelaku. Gitu loh. Kalau di eksternal sih, kita nunggu putusan pengadilan. Nah, kalau di internal bagaimana? Nah, di internal itu kan ada para pihak tadi ya, yang BEM dan sebagainya. Nah, mestinya ya ini juga ada nih Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nih. Ketika wajah seseorang diekspos, inilah para pelaku, deng 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 deng. Dasarnya BEM apa? Dasarnya BEM PUG apa? Karena apa? Kita wajib menjaga kerahasiaan para pihak. Ya pelaku, ya korbannya. Khawatirnya ketika ini belum, alat buktinya belum cukup, pelapor masih speak up awal, kemudian BEM PUG ini calon pelaku, ternyata kok dilalah, buktinya nggak cukup, habislah kita. Kalau di luar namanya pra-peradilan, nuntut balik, terus nggak terima, saling tambah panjang kali lebar ini. Lah bagaimana mengatasi panjang kali lebar? Lah sebaiknya kita juga ada SOP ketika bagaimana BEM PUG itu menerima laporan, terus kemudian tidak mengekspos atau merahasiakan kasus yang diterima, dan tidak memblow up atau menarasikan apapun di media sosial. Karena pasti warga netizen ini lebih cepat, lebih pinter mendapatkan jejak digital. Ketika misalnya saya nih anggota BEM PUG ngomong, ada nih kasus baru, kasusnya sana loh, kampusnya di dataran tinggi, mana lagi kalau nggak diem, misalnya seperti itulah. Itu janganlah itu, karena pasti netizen akan mengulik dan mengupas, menelusuri kampus Dieng, ada apa nih, seperti itu. Berarti intinya teman-teman PUG harus menjaga kerahasiaan para pihak, baik dari pelaku atau korban itu sendiri, pelapor atau terlapor, juga. Istilahnya seperti itu.
karena tidak pasti pelaku itu juga terlapor atau tidak pasti terlapor itu juga pelaku. Oke. Beda-beda. Sebenarnya sudah tidak ada yang komen. Komen lagi dan waktu juga sudah hampir 1 jam. Baik Ibu, tidak terasa kita sudah di penghujung acara podcast Lapor Bu pada episode kali ini. Banyak sekali insight yang kami dapat, ilmu yang kami dapat tentang Betul. kekerasan seksual, Ya. candaan mulai dari candaan seksis dan Ah, verbal non-verbal. terutama di lingkungan kampus lah ya. Ya, tugas kita memang memberikan edukasi ya untuk menaikkan rating budaya tadi, sehingga itu dalam koridor akademik bagaimana nih. Seperti itu. Betul, kita juga belajar bahwa kekerasan seksual itu bukan hanya persoalan individu ataupun persoalan hukum semata. Isu ini juga memang berkaitan dengan budaya, relasi sosial, kesadaran masyarakat, serta keberanian kita bersama untuk menciptakan ruang yang aman dan saling menghormati. Nah, dan sebagai mahasiswa juga kita mungkin tidak bisa menyelesaikan seluruh permasalahan ini sendirian. Namun kita bisa memulai dari hal-hal sederhana seperti menghormati batasan orang lain, lalu juga tidak menormalisasi perilaku yang mengarah pada kekerasan seksual, serta menjadi teman yang mau mendengarkan dan mendukung ketika ada seseorang yang membutuhkan bantuan. Baik, dan kami dari Kementerian Pengarus Utama Gender Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, kami juga berharap sekali dapat menjadi ruang aman bagi mahasiswa untuk memperoleh informasi, edukasi, maupun pendampingan awal sebelum mendapat bantuan dari pihak yang berwenang seperti OLT KSP, Satgas PPKS, dan layanan lainnya. Semoga diskusi pada hari ini dapat menambah wawasan sobat vokasioner sekaligus meningkatkan kepedulian kita terhadap isu-isu kekerasan seksual yang masih menjadi tantangan kita bersama. Betul sekali, kita juga berterima kasih kepada Ibu Dr. Luki Endrawati SHMA atas ilmu, pengalaman, dan wawasan yang telah dibagikan kepada kita semua pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pendengar podcast Lapor Bu. Nah, mungkin kita akhir saja. Saya Valencia Nurrizky Alfiansyah selaku staf Kementerian PUG. Dan saya Muhammad Faizin Al-Karim sebagai Wakil Menteri Kementerian Pengarus Utama Gender Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Sampai jumpa di podcast Lapor Bu episode berikutnya dengan topik-topik menarik dan informatif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu.